Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, airnya tenang jadi gelombang. Nah, kalau dulur-dulur nak tenang, nontonlah acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cewan. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz. Sebentar lagi kita ini nak mendekati bulan Ramadan, Pak Ustadz Sore ini lah terawih. Sore ini lah terawih. Nah, terawih sore ini. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Cewan juga banyak terima kasih selama ini bersama Pak Ustadz, ya kan. Tambah bekal ilmu agama juga memang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tiap Senin kami ada kajian di masjid apa Pak Ustadz? Masjid Terapi Hati De Premium Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di premium. Jadi kalau netizen atau dulur-dulur di Palembang hangat ini nak melo boleh Pak Ustadz? Oh silakan, terbuka untuk umum. Kajian itu untuk umum. Amin. Siapa baik boleh. Dan di situ seluruh ustadz memberikan ceramah agama atau ilmu-ilmu agama. Sharing, Sama-sama. Nah, ke Cewan juga tadi banyak ustadz ya, tinggal milih baik ilmunya. Waduh, masya Allah, Cewan sampai alhamdulillah dapat ilmu banyak. Nah, Pak Ustadz, hari ini kita ini nak menjelang Ramadan. Malam ini sudah tarawih. Insyaallah. Apa Pak Ustadz nih ilmu yang bakal diberi lagi nih sama pemirsa kita nih? Ya, kita tentunya dalam Ramadan ke Ramadan itu harus ada peningkatan. Ya, artinya kualitas ibadah. Iya. Jadi kualitas ibadah bukan hanya kuantitas. Kalau kuantitasnya baik tapi tidak berkualitas kan artinya tidak nambah. Tapi kalau kuantitasnya nambah, kualitasnya juga bertambah. Nah, itu cirinya kita orang yang beruntung. Nah, tentu yang berkualitas itu adalah supaya bagaimana berkualitas kita harus ada ilmunya. Supaya berkualitas. Supaya dapat ilmu kan? Supaya dapat ilmunya. Nah ini seru ini. Dulu coba Ustaz jelasin biar dulu kita ini lebih paham lagi. Jadi dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Jadi apa artinya itu? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Jadi inti pertamanya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dalam kurung Muhammad ini, kata ganti Muhammad itu bisa siapa saja yang baca. Kalau yang bacanya itu Pak Cewan, berarti kepadamu itu kepada Cewan. Berarti perintah Allah itu langsung kepada Cewan untuk baca kitab Al-Quran. Dan kemudian setelah baca kitab Al-Quran, laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Kalau sholat tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum tuntas. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi intinya, kalau ingin kita punya ibadah yang meningkat kualitasnya, maka syarat pertama dan mutlak bahwa ibadah itu harus berilmu. Ibadah berilmu, sebaik-baiknya ilmu adalah yang bersumber dari Al-Quran. Maka kalau kita mau bicara bagaimana supaya ibadah kita meningkat, bagaimana supaya ibadah berkualitas, cari dulu sumber keutamaannya pertama di Al-Quran. Ya, kalau sudah tidak ketemu di Al-Quran, baru bicara cari di hadis. Kalau tidak ketemu di hadis, baru kita minta ijma' qiyas ya, atau ijtima' ulama, atau dari sumber-sumber ulama-ulama yang lain ya. Jadi
Yang penting pertama yang pokok tuh harus cari Al-Quran dulu. Al-Quran dulu, karena pokok-pokok beragama kita itu ada di dalam Al-Quran. Intinya ya. Kalau ke pohon itu, batang pohonnya itu adalah Al-Quran, batangnya. Baru cabang-cabangnya, baru kemudian ranting-ranting, baru daun, baru buah. Nah, kan kira-kira pohon kan itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka kata Al-Quran tadi utslu. Kata utslu itu artinya pelajari, pahami, mengerti, terus kemudian jalankan, terapkan, istiqomah, kemudian ajarkan kepada orang lain dan dakwakan. Kemudian jalankan amalan itu sampai mati. Nah, itu penting. Nah, maka kata-kata utslu, kata baca di sini bukan ikra. Kata ikra itu beda dengan utslu. Sekalipun artinya sama, bacalah. Tapi bacalah, bacalah juga, ikra, bacalah juga. Tapi bedanya, kalau utslu ini khusus untuk langsung tertuju kepada Al-Quran. Kalau ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagai contoh ya kan. Bacanya bisa membaca alam, bisa membaca fenomena, bisa melihat kondisi dan keadaan ya. Bukan hanya sekedar membaca kitab Al-Quran. Tapi kalau khusus utslu artinya pemahaman kita harus kepada bagaimana kita membaca isi Al-Quran itu. Apa? Ya dipahami. Kemudian orang-orang yang sudah punya pemahaman yang benar dengan Al-Quran. Inti pertama kan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Ya. Jadi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa itu petunjuknya itu ada dalam Al-Quran. Jalan yang lurus, hudan linnas. Petunjuknya apa? Petunjuknya itu ialah Al-Quran. Jadi kalau kita mau bicara untuk mendapatkan kebenaran, hakikat kebenaran dan keadilan itu ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita paham Quran, maka kita menegakkan sholat itu punya kualitas. Kualitasnya di mana? Kualitas karena kita sudah paham. Contoh sederhana misalnya tentang wudu, Al-Maidah ya, surat 5 ya, ayat 6 ya, bagaimana mengambil wudu, tata urutan wudu yang pokok-pokoknya, di situ. Nanti fikihnya itu ada di panduan sunnah Rasul ya. Itu salah satu contoh, artinya batangnya dulu. Oh ternyata kewajiban berwudu ini kewajiban yang termasuk salah satu yang wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak ada wudu, apalagi sholat tidak wudu, aduh sholat tidak wudu, sholat sudah, nggak kau lagi nggak wudu. Iya kan, tidak apa-apa, yang penting sholat. Nah itu kan kata ilmunya. Karena dia udah tahu, udah baca Al-Quran tadi. Iya, akibatnya dia ngambil wudu. Iya. Kutuk, cuci tangan dulu. Atau nyebur palanya. Aku ingat mati gitu. Ngapa? Kan dia paham. Padahal ada tuntunan dalam Quran. Ya tuntunan dalam Quran itu ada cara ngambil wudu. Misalnya muka dibasuh wajah kita, terus tangan kita dari jari-jari ya, di sela-sela dulu sampai ke siku. Itu ajarannya detail. Tapi karena dia tidak pernah baca, tidak tahu Quran, tidak pernah baca isi Quran, dia tidak tahu. Dia kata sholat, gitu ya. Nah, ini wudu, ini seru. Tapi wudunya nyuci kaki. Nah, ini masalah dulu pengen cewek tanya ya. Nah, ini di lebaran. Kata orang tuh apa ya ini dengar dulu ya. Mandi baik bersih ke badan baik. Kita sudah bisa sholat id. Apa macam mana? Oh, mandi. Apa harus berwudunya? Mandi mandi udah bersih. Sudah itu langsung bagaimana? Sholat. Itu baca. Tidak wudu. Tidak wudu. Itu tadi perlu ilmu tadi. Nah, kadang-kadang ada lebih lucu lagi. Dia bulan Ramadan ini sholat tarawih tapi tidak sholat 5 waktu. Nah, iya. Padahal yang wajib itu sholat 5 waktu. Dia berebut sholat tarawih. Kadang-kadang tidak puasa, sholat tarawih kan puasa kan? Oh ini kan bulan Ramadan sholat tarawih. Jadi itulah akibat apa? Karena dia tidak tahu ilmu. Tidak tahu. Iya. Tertolak, kenapa tertolak? Ya itu wajib dari kami itu. Rukun yang penting dari kami itu puasa tidak, sholat 5 waktu tidak, tarawih. Ada lebih parah lagi.
Dia sholat Idul Fitri selama bulan puasa, tidak puasa. Nah, iya. Kalau menang, Melo menang katanya. Melo takbiran. ada juga kawan tuh. Banyak. Puasa awal, puasa akhir. Iya. Selesai. Ya. Yang penting sah katanya. Iya. Padahal kurikulum Ramadan itu ada dalam Quran. Iya. Puasa itu ada dalam Quran. Nah, kan di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu mengatur bagaimana puasa. Yang puasa itu jika datang waktunya bulan Ramadan maka berpuasa cukupkanlah bilangannya. Dan ya puasa muka, puasa di belakang. Ya kan hati kan udah baca Quran. Jadi pentingnya seperti apa? Pokoknya pertama kita harus dulu baca Quran. Oh, jadi aturan segala macam itu Ada. ada dalam Al-Quran. Ada dalam Quran. Berarti yang tidak tahu tuh butuhnya. Nah, itulah tujuan. Dulu itulah pemirsa ya, kalau kita tidak ngerti agama, tidak bertanya sama yang pinter, Nah, macak-macak dewe. macam-macam. Beragama menurut kebiasaan nenek moyang. Nah, dan juga sikap Pak Ustaz. Ada maaf ya yang hobi inilah rokok ya. Bodoh Nah. ngomong, "Ai, aku tidak bisa ninggal ke rokok." Nah, buktinya puasa aja. Asal ada di niat kita. Betul. Nah, jadi hilang ke rasa itu hilang. Nah, terus Ustaz Pak. Terus, kalau sudah laksanakan sholat, pasti sholat dia itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa yang bertanya? Kenapa kami yang sudah sholat? Banyak orang rajinnya, pecahnya dia sholat masjid, tapi dia tuh pecahnya kami tak benar masih jalan terus, malam-malam masih ngegap, masih joget di luar. Kenapa? Ya karena dia sholat, dia tak baca Quran. Kalau sholat tak dimulai dengan baca Quran, ya itulah sholatnya rajin, tapi maksiatnya rajin. Nah, Maksiatnya rajin. Sholat rajin masih rajin. Apa? Karena sholat tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu akan bisa dia cegah karena apa? Karena dia sudah paham isi Quran. Kalau dia paham isi Quran, sholat dia itu sholat baik. Kenapa? Karena dia tidak paham arti dan makna, tidak mendalami. Bahkan dia tidak ada merasa ketakutan dalam makna-makna daripada penghambaannya kepada Allah. Sholat itu kan menghamba kepada Allah. Tapi dia tak sadar kalau menghamba kepada Allah apa? Karena dia tidak membaca Quran. Itu penting. Nah, kemudian kata Allah, kalau kita sudah mulai tahapan yang benar, kualitas sholat pasti akan meningkat kualitasnya. Sholat itu akan menjadi berkualitas. Ketika sholatnya berkualitas, maka tentu kehidupannya berubah. Kenapa dia berubah? Cirinya orang yang sudah sholatnya berkualitas itu, dia mulai memperbaiki amalan-amalannya. Apa amalannya? Hubungan bermuamalah manusia jadi baik. Ketemu sama wong senyum, sering suka membantu wong, dikatai wong tidak ada males. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Apa? Dikatai wong, kalau wong atau aku pasti wong itu dapat dosa. Aku kan dapat amalan dia. Dia kan kenapa? Karena dia tahu ilmu. Kalau dia tahu ilmu, anak malas aku wong atau mulai saling kirim, kan pokoknya nyingok apa ya lagi anak marah. Kenapa? Karena kata ilmu. Tapi kalau sudah ada ilmu, dia tidak akan bisa berlaku seperti itu. Orangnya menjadi berubah. Jadi betapa banyak orang-orang ketika dia sudah memahami Al-Quran, ketika dia kemudian mulai sholat dan memperbaiki sholat, kemudian dia memperbaiki amalnya, maka kehidupannya menjadi lebih baik. Budi pekerti kata orang itu ya. Adab, akhlak ya. Sudah mulai berubah. Sesuai apa? Sesuai dengan karakter Al-Quran. Karakter Al-Quran itu akan muncul. Karakter apa? Karakter yang suka membantu orang lain. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Ahzab surat 33 ya. Ayat 70-71 itu ya. Karakter orang yang suka membantu orang lain ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sholat itu, kenapa disebut keutamaan yang lebih besar? Keutamaan sholat itu baik sholatnya ketika dia sudah mulai dari baca Quran, berkualitas baca Qurannya, masuk dia sholatnya, berkualitas sholatnya, maka sholatnya itu ketika timbang amal, baik sholatnya, maka seluruh amal lain baik. Ada orang sholat, diperiksa sama sholat tidak baik, amal lain tidak masuk, tidak baik. Kenapa tidak baik amal lain? Karena
runutnya tidak sesuai. Betul. Baca Quran, sholat, baru amal. Tapi kalau sholat, beramal pasti tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai dengan kadang-kadang perbuatan kita sudah anggap baik, tapi ternyata tidak baik menurut Allah. Contoh sederhana tadi, wudhu baik. Ya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, menyelisih kehendak Allah, tertolak. Sholatnya tertolak. Sholatnya tertolak. Kalau wudhunya sudah salah, sholatnya tertolak. Nah, Pak Ustadz, ini masalah wudhu. Ya. Kadang kan Pak Ustadz, kita ini misalkan tangan, Nah, ya, tangan. kumur, ya. Itu. Kadang kelumpuan kumur langsung bau. Ulangi lagi. Ulang lagi. Ulang kumur. Ulang, Iya. dapat ngulangi Iya. kumur. Karena bagian yang benar itu kan sebenarnya kumur-kumur sama isap-isap air di hidung itu kan sunahnya wudhu. Iya, bukan termasuk rukunnya wudhu. Rukun wudhu yang rukun utama itu kan basuh muka, ya, bersihkan tangan, ya, atau kalau dalam Qur'annya langsung kaki, ya, ketiga. Tapi kalau yang yang dalam fikihnya itu termasuk satu lagi tambahan itu ngusap ke kepala dari selatan dan sampai ke depan, ya. Nah, itu rukunnya. Nah, kalau yang ini kumur-kumur hidung itu tambahan. Ya, sunahnya daripada wudhu. Ya. Apalagi bangunnya tidur, hawa busuk. Iya. Sikat, tidak perlu. Ngapa? Buang kiri kanan tuh bau ginggong, nggak tahan. Nah, itu. Yang jelas kita kan sholat yang khusyuk juga. Nah, kita udah khusyuk, orang lain tak ada khusyuk. Iya, kita lagi lagi. khusyuk lagi. Nah, Kalau khusyuk. sholat yang jelas juga, jangan kita ibaratnya dulu kalau kita sholat yang jelas kita sadar diri. Betul. Harus bersih. Betul. Maksudnya, Betul. memang kita tuh niat sholat tuh ada. Katanya ada ngomong, biar yang penting aku sholat ini. Agak kotor dikit apa-apa. Nah itu macam mana bos? Jangan jaga kotor dikit apa-apa. Sholat itu harus terjaga kebersihannya. Bersihnya. Makanya wudhu itu toharo. Toharo itu sudah juga sudah wudhu itu doa. Minat tawabi minal mutotahiri. Doa gitu. Membersihkan, toharo menyucikan. Suci dari atas, suci dari kotoran, cuci hatinya. Mulai dari wudhu itu kan membersihkan. Sebenarnya cerminan membersihkan fisik maupun psikis, jiwa kita dibersihkan juga. Tapi cerminan dari perbuatan itu kan bisa. Kenapa dengan air? Karena air itu adalah menyucikan. Air itu menyucikan. Dan badan kita itu 70% banyu. Iya. Nah, jadi juga puasa ini lagi kan kita kan ambil wudhu berkumur, Iya. Iya. Nah, itu tidak batal, Tidak batal asal ditegok, tidak ditegok. Jadi batasnya ngambil wudhu yang boleh berkumur itu sampai zuhur. Asar boleh lagi. Asal boleh. Tidak boleh lagi asar. Nah, kita tahu ini. Ya. Pemirsa. Kalau subuh, kumur sikat lah. Sikat apa? Karena sebelum subuh, sebelum asar, sikat gigi. Ya. Tapi setelah zuhur boleh berkumur, tapi jangan ditelan sampai dengan sini baik. Tapi sudah asar tidak boleh lagi kumur. Karena kumur itu kan sunnah. Bukan wajib rukunnya wudhu, bukan. Jadi kalau sudah asar, kalau itu kecenderungan, walaupun tidak galak nelan, tetelan. Karena tidak awas ini ya. Nah itu. Nah itu ya pemirsa harus tahu ya. Jadi kalau sudah asar, tidak berkumur. Tidak boleh wudhu. Ambil wudhu. Wudhu baik, langsung raup muka. Raup lah muka. Ini kesempatan ambil wudhu kumur. Supaya hawanya. Hawa itu memang hawa puasa itu beda. Ya hawa kasturi. Hawa yang tidak puasa. Iya. Kalau tidak puasa kan beda, berengas kan baunya. Berengas. Kalau hawa puasa beda. Beda, bau kasturi. Itu. Dan juga isi perut kita ini kan tidak pula banyak makan. Tidak banyak makan. Tidak kusuk jadi. Iya. Jadi yakinkan ya bahwa bulan puasa memang bulan suci. Insya Allah. Semua bukan yakin kan, harus yakin benar. Harus yakin, 100%. Pol. Dan kita apa ibaratnya kedatangan bulan puasa ini harus senang, jangan jadi beban. Ya. Tapi jangan pikir ini Pak Ustaz. Kadang kan kalau aku pikir ya yang wong ini bulan puasa sibuk, nak masak bla 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 banyaknya. Mana yang dekati duit? Mana yang dekati duit itulah tujuan berpuasa itu merasakan orang yang tidak punya. Kalau kita makan berlebihan kita tidak pernah merasakan bahwa
puasa itu bagian daripada merasakan, berempati, dan merasakan berempati kepada kaum-kaum duafa. Kaum yang tidak punya, fakir, miskin, itu kan harus kita, tujuan puasa salah satunya di situ, supaya melembutkan hati kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Itu tujuan puasa itu. Kita melaparkan perut, tapi kalau kita sudah puasa, oh ternyata kalau tidak makan lapar, katitnya nak dilanjut, katitnya nak dimakan, ternyata sakit, lapar, ini menderita. Itu yang tentu dikeluarkan itu. Ya, kurikulum pemahaman itu yang harusnya keluar daripada diri orang yang berpuasa itu. Macamnya ini Pak Ustadz, kan malam inilah sahur. Iya. Ya, sahur sudah itu kan sore ini mulai gerobokan di pasar tuh anak belanja, makan sahur ya. Kalau di Cekwan, kalau yang udah biasa puasa, nggak perlu nasi pupnya nih, kan? Kalau biasa puasa, kita ngasih lapar lah biasa, puasa biasa, ya masa tak perlu lah kita nak berhoji. Makanya puasa itu begitu datang disebut dengan marhaban ya Ramadan. Disebut marhaban ya Ramadan itu dia selama bulan Sya'ban, bahkan mulai dari Rajab sudah mempersiapkan diri berarti untuk menuju kepada Ramadan. Betul. Jadi marhaban itu orang yang hatinya lapang, menyiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, gembira dengan kehadiran Ramadan. Kenapa dia gembira? Karena di situ banyak hidangan dari Allah. Hidangan apa? Hidangan rahmat, hidangan ampunan, hidangan di bakar segala dosa-dosa dan kesalahan hidupnya. Itu yang penting. Itu yang menjadi hidangan sajian langit yang bukan luar biasa. banyak. Bukan kayak apa ya? Sahur juga mah enak makan di galon. Iya, kalau di wong tuh kan ya makan tuh ya ala kadar. Kadarnya. Perut nih kan ada batu. Betul. Oke, yang biasa sepiring nak 3 piring. Kalau mengas ya. Ini gara-gara sahur siang nggak makan, sepiring untuk siang. Sore nggak makan, sepiring untuk siang. Karena 3 piring. Emergency. Ya, teman. Nah, kira-kira itu, Cek, paling tidak dalam kesempatan kali ini 3 hal itu menjadi sangat penting untuk supaya apa? Supaya kualitas ibadah kita lebih baik pada tahun ini. Insyaallah, mudah-mudahan, Cek. Nah, ya pemirsa saya, kalau nak itu lebih seru terus pokoknya jangan lupa di subscribe. Di subscribe, dibagi ke kamu magi ke boleh aman. Boleh aman. Share. Di bulan puasa ini. Betul. Ya, boleh aman. Oh ini Cekwan, ini apa Ustadz Usyam. Iya. Ya, kalau nak payah nak podcast lain, payah datang sini. Baca kita saling sharing tentang agama. Nah, pemirsa jangan lupa Sambuan Podcast. Nah, di-share ke, dibagi ke, di-subscribe ke. Nah, Pak Ustadz, kalau nak itunya masih panjang kita. Masih panjang. Jadi kita kesempatan besok kita ketemu lagi ya. Nah, kayak gitu. Insyaallah. Pokoknya jengok terus Sambuan dan di mana apa berjalannya Pak Ustadz Nah, kita selik kayak cerita-cerita. Insyaallah. Nah, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Selama ini repot terus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan Pak Cekwan ini pokoknya dicungkumi terus saja. Pokoknya cari terbaru Insyaallah. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, dulur-dulur kapal api masuk Lembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau dulur-dulur nak tenang, nontonlah acara kami Sambuan Ustaz Musa dan Cekwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.